Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G, mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini kami akan membahas mengenai bab 16, yaitu Statement of Cash Flow atau yang disebut dengan laporan arus kas. Sebelum itu, izinkan kami dan teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, untuk anggota kami ada Azulfa Naila Azahro dengan MPM akhir 217, lalu ada Dwi Syarifah Nur Akila dengan MPM akhir 229, lalu ada Jenita Rahmadani Riswanto dengan MPM akhir 240, lalu ada Melody Renivania Sihotang dengan MPM akhir 249, dan saya sendiri Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MPM akhir 250. Baik, pada pemaparan materi kali ini saya akan menjelaskan apa sih laporan arus kas itu dan apa saja jenis aktivitasnya. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang berisikan informasi mengenai arus kas masuk atau setiap penerimaan transaksi yang menyebabkan peningkatan kas perusahaan dan arus kas keluar atau setiap pengeluaran transaksi yang menyebabkan penurunan kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini berguna bagi manajer perusahaan untuk mengevaluasi operasi di masa lalu dan merencanakan aktivitas investasi maupun pendanaan di masa yang akan datang. Selain itu juga berguna bagi pihak eksternal seperti investor ataupun kreditor dalam menilai potensi laba perusahaan, kemampuan membayar hutang, serta membayar dividen. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari 3 jenis aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Nah, contoh format yang nanti akan saya tampilkan pada setiap aktivitas arus kas pada slide-slide berikutnya akan tergabung menjadi satu dalam format laporan arus kas seperti contoh di samping. Aktivitas operasi adalah arus kas dari transaksi yang memengaruhi laba bersih perusahaan. Nah, dalam aktivitas ini memiliki dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Keduanya menghasilkan jumlah arus kas dari aktivitas operasi yang sama, tapi cara pelaporannya lah yang berbeda. Pada metode langsung, kas yang diterima dari aktivitas operasi seperti penerimaan dari pelanggan akan dikurangi dengan kas yang dikeluarkan seperti untuk pembayaran barang dagangan, membayar beban operasional, bunga, ataupun pajak penghasilan. Metode langsung ini memiliki keunggulan salah satunya melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Namun juga terdapat kelemahannya dalam data yang mungkin tidak tersedia secara luas dalam catatan akuntansi, sehingga metode ini jarang digunakan dalam praktik. Sedangkan pada metode tidak langsung merupakan penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi yang dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan akun-akun yang tidak melibatkan kas, seperti penyusutan, keuntungan atau kerugian aset tetap, perubahan aset lancar, dan perubahan kewajiban. Nah, tujuan dari metode ini untuk menghubungkan laba bersih yang berbasis akrual dengan arus kas bersih yang berbasis kas. Salah satu keunggulannya adalah data yang mudah diperoleh karena berasal dari laporan keuangan yang sudah ada, sehingga metode ini lebih sering digunakan dalam praktik. Jenis aktivitas pada laporan arus kas yang kedua yaitu investasi. Aktivitas investasi adalah arus kas yang diterima atau digunakan dalam transaksi yang memengaruhi investasi pada aset tidak lancar perusahaan, seperti pembelian atau penjualan aset tetap berupa peralatan ataupun bangunan. Nah, jenis aktivitas yang ketiga ada pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang diterima atau digunakan dalam transaksi yang memengaruhi utang dan ekuitas perusahaan, seperti penerbitan atau pelunasan surat utang, pembayaran dividen, maupun perolehan saham. Aktivitas investasi dan pendanaan non-tunai. Suatu perusahaan dapat melakukan transaksi yang melibatkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak secara langsung memengaruhi kas. Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan saham biasa untuk melunasi utang jangka panjang. Nah, meskipun transaksi ini tidak secara langsung memengaruhi kas pada saat itu, namun transaksi akan memengaruhi arus kas di masa depan, misalnya untuk pembayaran bunga atau pembayaran pokok utang. Nah, dikarenakan transaksi semacam ini tidak secara langsung memengaruhi arus kas, maka hal tersebut dilaporkan di bagian terpisah dari laporan arus kas. Biasanya muncul di bagian bawah pada laporan arus kas seperti pada contoh format laporan arus kas yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya.
Selanjutnya adalah mempersiapkan laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, laporan arus kas sendiri adalah laporan keuangan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Sedangkan metode tidak langsung adalah cara penyusunan laporan arus kas dengan menyesuaikan laba bersih agar menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian ada langkah penyusunan metode tidak langsung, yaitu ada aktivitas operasi mulai dari laba bersih dari laporan laba rugi yang disesuaikan. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut, terdapat 3 langkah penyusunan laba bersih menjadi arus kas operasi. Yaitu langkah pertama, tambahkan kembali beban non-kas, misalnya penyusutan, dan sebagainya. Beban ini itu mengurangi laba bersih, tapi tidak mengurangi kas. Kemudian langkah kedua, yaitu sesuaikan untuk laba atau rugi penjualan aset. Yaitu kerugian penjualan aset itu ditambahkan kembali. Kemudian keuntungan penjualan aset itu dikurangkan. Nah, karena transaksi pelepasan aset itu termasuk ke dalam aktivitas investasi, bukan operasi. Kemudian langkah ketiga, perhatikan perubahan aset dan kewajiban lancar. Misalnya kenaikan aset lancar non-kas, yaitu piutang, persediaan, prepaid, itu dikurangkan. Kemudian penurunan aset lancar itu ditambahkan. Kenaikan kewajiban lancar seperti utang usaha, beban aktual, pajak terutang itu ditambahkan. Kemudian penurunan kewajiban lancar itu dikurangkan. Selanjutnya, setelah membahas tidak langsung, pastinya ada laporan arus kas secara langsung. Oke, untuk arus kas metode langsung sendiri ini merupakan penyusunan laporan arus kas yang melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi, di mana kas ini hanya menampilkan sumber kas masuk dan sumber kas keluar, di mana fokus utamanya hanya pada aktivitas operasi secara eksplisit, di mana dilaporkan secara langsung, jelas, dan rinci mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas yang benar-benar terjadi tanpa melalui penyesuaian dari laba bersih itu tadi. Untuk komponen dalam metode secara langsung ini ada kas yang diterima dari pelanggan, yaitu berupa penjualan barang atau jasa, lalu pembayaran kas untuk barang dagangan atau persediaan atau pasokan barang dari suatu perusahaan, yaitu membayar ke pemasok. Lalu yang ketiga ada pembayaran kas untuk beban operasional seperti gaji, utilitas, iklan, listrik, dan lain sebagainya. Lalu ada pembayaran bunga jika perusahaan terdapat pinjaman. Lalu terakhir ada pembayaran pajak. Untuk ini selalu ingat ada rumusnya, yaitu untuk arus kas bersih dari metode ini laporannya yaitu kas masuk dikurangi kas keluar. Nanti kita akan mengetahui berapa jumlah kas bersihnya. Untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah contoh ya. Ini ada kas diterima dari pelanggan, ada kas untuk barang dagangan, lalu biaya operasional, bunga, penghasilan, dan hasil uangnya ya, yang terakhir. Nah, yang di label kuning itu, ini merupakan arus kas di metode langsung ya. Jadi sini ada uang yang diterima dari pelanggan, lalu pembayaran tunai untuk barang dagangan, pembayaran tunai untuk biaya operasional, pembayaran tunai untuk bunga, pembayaran tunai untuk pajak penghasilan, dan hasil arus kas bersih dari operasi tadi. Lalu untuk yang tengah itu hiraukan aja ya, karena kita tidak perlu menggunakan tersebut. Kenapa kita tidak menggunakan bagian yang tengah? Karena bagian tengah itu tidak masuk pada komponen utama di metode langsung ini ya. Nah, di sini untuk yang bagian bawah hasilnya pasti sama dengan yang atas.
karena ya ini lebih detailnya aja ya mengenai apa yang masuk dan apa yang keluar dari perusahaan itu tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis arus kas bebas. Analisis arus kas bebas dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, analisis tren arus kas bebas. Analisis tren arus kas bebas digunakan oleh perusahaan dari waktu ke waktu untuk memahami stabilitas dan pertumbuhan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu perbandingan dengan perusahaan lain. Hal ini digunakan oleh perusahaan untuk membandingkan arus kas bebas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk memahami kinerja keuangan yang relatif sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut dalam menggunakan kas mereka dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu interpretasi arus kas bebas. Menganalisis makna dari arus kas bebas positif atau negatif untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan fleksibilitas keuangannya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang interpretasi arus kas bebas. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, interpretasi arus kas bebas ini termasuk dengan analisis arus kas bebas. Nah, interpretasi arus kas bebas ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama arus kas bebas positif dan yang kedua yaitu arus kas bebas negatif. Arus kas bebas positif yaitu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelebihan kas setelah membiayai operasional dan investasi yang dapat digunakan untuk keperluan lain seperti investasi baru, pembayaran utang, atau pembagian dividen. Sedangkan arus kas bebas negatif menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan keuangan atau melakukan investasi besar yang memerlukan pendanaan tambahan. Selanjutnya yaitu spreadsheet untuk laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, spreadsheet ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menyusun laporan arus kas agar lebih sistematis dan transparan. Untuk itu, inilah langkah-langkah dalam menyiapkan spreadsheet. Yang pertama, kita mulai dengan mencatat semua akun neraca ke dalam kolom akun. Jadi, semua akun harus sudah tercatat dulu sebagai dasar analisis. Selanjutnya, kita masukkan saldo awal dan saldo akhir tiap akun. Misalnya, saldo 31 Desember tahun sebelumnya di kolom pertama, dan saldo 31 Desember tahun berjalan di kolom terakhir. Kalau ada saldo kredit, biasanya ditulis dengan tanda kurung. Yang ketiga, kita jumlahkan kedua kolom tadi. Nah, hasilnya harus sama atau seimbang. Ini untuk memastikan data yang kita masukkan sudah benar. Langkah berikutnya, kita analisis perubahan pada setiap akun non-kas. Perubahan ini harus diklasifikasikan apakah masuk ke arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, atau termasuk transaksi non-kas. Contohnya, jika piutang usaha meningkat, artinya perusahaan menerima lebih sedikit kas dari pelanggan, sehingga kas berkurang. Sebaliknya, jika persediaan menurun, berarti perusahaan tidak perlu membeli banyak barang, sehingga kas justru bertambah. Kalau ada penjualan tanah, itu termasuk arus kas masuk dari aktivitas investasi. Sedangkan pembayaran dividen kepada pemegang saham termasuk arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Setelah tahu klasifikasinya, kita catat dampak perubahan itu di dalam kolom transaksi. Dari situ, kita bisa lihat pengaruh tiap perubahan terhadap arus kas. Yang keenam, kalau semua akun non-kas sudah dianalisis, kita masukkan hasil akhirnya, yaitu kenaikan atau penurunan kas bersih selama periode. Yang terakhir, kita jumlahkan transaksi debit dan kredit. Hasilnya harus sama. Kalau tidak sama, berarti masih ada yang keliru atau belum tercatat. Untuk kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu mengenai laporan keuangan berupa arus kas ini, di mana laporan arus kas ini untuk menjelaskan
dari mana kas diperoleh dan untuk apa kas digunakan selama satu periode. Terdapat 3 sumber atau aktivitas utama dalam laporan arus kas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan, dan 2 metode pelaporan bagian operasi, yaitu langsung dan tidak langsung. Informasi dari arus kas ini cukup penting untuk menilai sebuah keuangan dari sebuah perusahaan untuk kemampuan perusahaan tersebut apakah bisa membayar kewajiban atau membiayai pertumbuhan untuk perkembangan perusahaan tersebut. Baik, sekian dari pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada bab ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk memperhatikan atau mendengarkan video pemaparan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.